Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal UTS mata kuliah Etika Dakwah. Soal pertama yaitu pengertian dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika berarti kebiasaan atau adat. Etika dalam konteks ini adalah standar moral yang mengatur perilaku seseorang, yaitu bagaimana seseorang bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Sementara itu, dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata Arab yaitu da'a yang berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Secara istilah, dakwah adalah proses mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada hal-hal yang baik dan mencegah dari yang buruk agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Etika dakwah secara istilah adalah kata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik melalui tutur kata maupun tindakan yang mencerminkan nilai baik dan buruk dalam proses dakwah. Ruang lingkup etika dakwah meliputi beberapa rangka analisis. Pertama, kerangka analisis objek pandangan nilai. Penilaian ini bisa objektif berdasarkan nilai-nilai ilmiah dan murni, atau subjektif tergantung cara pandang orang terhadap suatu perbuatan atau nilai. Yang kedua, kerangka analisis aktivitas menilai. Menilai perbuatan dakwah termasuk objek, metode, dan niat dakwah. Standar profesionalisme, nilai, serta kepribadian dan akhlak menjadi tolak ukur dalam penilaian ini. Ketiga, kerangka analisis perbuatan dakwah. Etika mencakup aspek lahiriah dan batiniah, di mana gerakan fisik mencerminkan niat, kehendak, dan tujuan dakwah. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. 4 landasan etika dakwah dan ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama, landasan teologis. Landasan ini mengacu pada ajaran agama yang menegaskan bahwa etika dan akhlak adalah hal utama dalam berdakwah. Allah mencintai orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia. Akhlak yang baik mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran surat Al-Qalam ayat 4. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Hadis riwayat Malik dalam Al-Mutawatta dan Al-Bukhari. Yang kedua, landasan filosofis. Secara filosofis, manusia beretika karena manusia adalah makhluk berakal dan perbuatannya selalu dinilai. Akal dan nafsu harus dikendalikan oleh moral agar kehidupan manusia lebih bermakna. Immanuel Kant menyatakan bahwa keunggulan manusia dibandingkan makhluk lain terletak pada moralnya. Etika merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari filsafat ilmu dakwah karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan dakwah. Yang ketiga, landasan historis. Etika dakwah secara formal diakui
sebagai bagian dari kurikulum di Fakultas Dakwah sejak 2003. Etika ini berperan penting dalam mengkaji nilai-nilai dan norma yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dakwah. Ini menekankan pentingnya etika sebagai bagian integral dari filsafat ilmu dakwah, yaitu dalam aspek aksiologi yang membahas nilai-nilai dalam dakwah. Yang keempat, landasan sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama orang lain dan saling membutuhkan. Karena itu, moralitas menjadi hal mutlak dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan yang merupakan hasil interaksi sosial hanya bisa berkembang jika didasari oleh nilai-nilai moral. Dalam konteks dakwah, moralitas dan etika menjadi dasar untuk membangun hubungan yang baik antara dai dan masyarakat. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, pendekatan dan teori etika dakwah. Yang pertama itu pendekatan etika dalam dakwah. Dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam penyampaiannya. Nilai-nilai etika dalam dakwah merupakan kumpulan prinsip yang diakui dan diterima oleh para ulama yang bersumber dari Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Jenis-jenis norma yaitu pertama, norma agama. Berdasarkan ajaran agama, memberikan pedoman hidup yang berasal dari perintah dan larangan Tuhan. Pelanggaran norma agama biasanya dihukum sesuai aturan agama tersebut. Contohnya, kewajiban sholat 5 waktu dalam Islam. Kedua, norma hukum. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, berfungsi menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Contohnya, larangan mencuri atau membunuh. Norma yang selanjutnya, norma ketiga, norma kesusilaan. Berdasarkan hati nurani manusia, mengatur perilaku baik dan buruk. Contohnya, tidak melakukan pelecehan seksual atau berhubungan tanpa pernikahan. Yang keempat, norma kesopanan. Berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat mengenai tingkah laku yang wajar. Contohnya, mengucapkan terima kasih atau meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Urf adalah kebiasaan baik yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Ayat Al-Quran yang menjadi landasan urf adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan untuk melakukan apa yang dikenal baik oleh masyarakat. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Akhlak dai dalam Al-Quran dapat dilihat dari 5 sifat. Yang pertama, ucapan sesuai dengan tindakan. Seorang dai harus mengamalkan apa yang ia ajarkan. Dalam Quran Surat As-Saff ayat 2-3, Allah sangat membenci orang yang berkata sesuatu tetapi tidak melakukannya. Selanjutnya, lemah dan pemaaf. Selanjutnya itu lembut dan pemaaf. Dai harus bersifat lembut, pemaaf, dan tidak kasar. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159, Nabi Muhammad dianjurkan bersikap lemah lembut dan memaafkan agar tidak menjauhkan orang dari kebenaran. Selanjutnya, rendah hati. Seorang dai harus rendah hati, tidak sombong,
dan menghargai orang lain, seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, di mana hamba Allah berjalan di bumi dengan kerendahan hati. Yang selanjutnya, bertekad kuat dan tawakal. Dai harus memiliki tekad kuat dalam berdakwah dan selalu bertawakal kepada Allah. Ini juga disebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Sabar menghadapi orang bodoh. Selanjutnya itu sabar menghadapi orang bodoh. Dai harus sabar menghadapi hinaan atau kebodohan orang lain, seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, dengan menjawab sapaan buruk dengan salam. Penampilan dan kepribadian dai. Penampilan seorang dai harus menjaga penampilannya agar rapih dan sopan sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Kepribadian dai harus memiliki kepribadian yang baik, seperti ramah, jujur, dan sabar. Akhlaknya harus mencerminkan ajaran Islam, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.